Nah, di Bangladesh itu ASN tuh kalau mau jadi ASN, kamu kalau bukan anggota Liga Awami atau bukan bagian dari keluarga veteran, wah susah sekali dapat kerjaan. Padahal ekonomi Bangladesh lagi susah-susahnya gitu kan. Bahkan kemarin saya nanya-nanya mahasiswa, kayaknya kebanyakan anak Bangladesh kalau lulus S1 pasti maunya ke Inggris. Karena banyak kerabatnya di sana, di Inggris atau Australia. Mereka habis lulus bukan nyari kerjaan di Bangladesh tapi nyari visa. Itu kabur aja dulu. Oh, sama ya pengalaman kita berarti di Indonesia sama Bangladesh mirip ya. Iya mirip banget, bener. Iya, orang-orang yang kemudian berpengaruh dalam proses pembuatan kebijakan itu tidak hanya elit politik. Karena elit politik itu seberapa banyak sih? Dikit banget kan itu. Padahal yang diatur itu adalah rakyat yang 200 juta lebih. Yang seharusnya mereka itu juga didengarkan itu. Apa sebenarnya aspirasi mereka, apa kebutuhan mereka. Jadi nggak cuma terima jadi aja. Karena itu adalah hak kita untuk mendapatkan kesejahteraan, akses pendidikan, kesehatan, bahkan keamanan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngalir Talk Show, ngobrol ala IR yang dipersembahkan oleh Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Bersama saya Masitoh Nurrohma dan rekan saya Hazamin Faldirobi. Kami akan membahas topik yang sangat menarik, yakni gerakan mahasiswa di Indonesia dan Bangladesh. Apa kabar Mas Haza? Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya Misito? Alhamdulillah baik juga. Ini ada banyak sekali rangkaian demo ya di Indonesia dan Bangladesh. Benar. Kalau menurut Mas Haza, demo mahasiswa tuh gimana sih? Penting banget Misito buat mengawal agenda-agenda demokrasi yang ada di kedua negara. Memang vital ya, supaya para elit sadar kalau mereka tuh butuh mendengarkan suara rakyat gitu. Oke. Jadi sah-sah aja ya kalau demo? Sah banget, gak ada salahnya. Tapi kalau ada yang nyinyir, ngapain sih demo? Demo ditunggangi oleh kelompok tertentu tuh gimana? Beneran gak sih? Itu yang tunggang-tunggang jangan ditunggangi yang lain juga itu. Nah itu. Makanya kita sebelum memahami apakah demo itu tunggang atau enggak, kita harus lihat dong latar belakang gerakannya seperti apa. Siapa yang biayai, bagaimana organisasinya. Dan kalau kita lihat sih selama ini di Indonesia sama Bangladesh kan ya semuanya dijalankan secara organik sekali oleh masyarakat gitu. Nah mungkin kalau kita mulai dari Bangladesh, saya mulai aja kali ya cerita. Iya boleh cerita di Bangladesh gimana Mas? Ya saya tuh tahun kemarin baru balik dari Bangladesh, dari Dhaka 2024 bulan Oktober kalau nggak salah ya. Jadi 2024 itu saya diundang di acara tahunan Bay of Bengal. Bay of Bengal itu semacam konferensi tahunan yang diadakan oleh Center of Governance Studies, salah satu lembaga think tank pro-demokrasi di Bangladesh yang dimotori oleh salah satu jurnalis senior Bangladesh, Zilur Rahman namanya. Nah, saya waktu itu berangkat ke sana dan kemudian bertemu banyak sekali aktivis pro-demokrasi. Jadi menarik banget karena saya pernah datang ke edisi sebelumnya di konferensi ini dan auranya beda. Kenapa? Karena sebelumnya itu masih banyak foto-foto dari rezim sebelumnya. Ada foto diktator sebelumnya namanya Hasina kan, fotonya Hasina sama foto bapaknya tuh di mana-mana. Jadi kemanapun saya lihat ada fotonya Sheikh Mujib. Sheikh Mujib itu presiden Bangladesh yang pertama, terus kemudian fotonya tuh kayak Kim Jong Un di mana-mana. Tapi setelah 2024, hal pertama yang saya lihat di bandara, di jalan-jalan, biasanya kan banyak banget tuh fotonya, hilang tiba-tiba semuanya. Kok bisa kayak gitu? Nah itu karena masa itu betul masa aksi demonstran. Itu benar-benar menentang rezim Hasina yang sangat fokus pada kultus pribadi, kultus dari figur Mujibur Rahman yang waktu itu memang dia punya peran besar memerdekakan Bangladesh. Tapi kemudian satu sisi dia membangun satu rezim politik yang sangat sentral pada dinasti. Ya, dinasti ini kan sensitif juga nih di Indonesia nih. Nah, itu. Sebenarnya masalah kita sama ya Miss ya, dinasti ya di Indonesia sama Bangladesh. Nah, PR besar kita PR besar itu nggak selesai-selesai. Nah, karena ada masalah dinasti ini tuh akhirnya orang-orang Bangladesh mulai bergerak tuh tahun 2024. Nah, sebenarnya nggak mulai dari 2024 sih, 2018 sudah mulai bergerak kan soal kuota. Masalahnya sederhana sebenarnya. Masalahnya ada pada isu gimana sih
kerja kuota ASN aparatur sipil negara itu diperlebar, tidak hanya untuk satu kalangan tertentu tapi juga untuk masyarakat Bangladesh dari semua macam golongan. Nah selama ini Miss Ito, karena kemudian Bangladesh itu adalah negara yang sangat tersentral pada dinasti Hasina dan juga partai Liga Awami yang dikelola oleh dinasti ini, nah semua kuota ASN dikasihnya ke mereka tuh. Wow. Oh, jadi mirip-mirip zaman kita Golkar dulu. Gitu. Iya. Sekarang Orde baru ya. Iya. Nah di Bangladesh itu ASN tuh kalau mau jadi ASN, kamu kalau bukan anggota Liga Awami atau bukan bagian dari keluarga veteran, wah susah sekali dapat kerjaan. Padahal ekonomi Bangladesh lagi susah-susahnya gitu kan. Bahkan kemarin saya nanya-nanya mahasiswa, kayaknya kebanyakan anak Bangladesh kalau lulus S1 pasti maunya ke Inggris. Karena banyak kerabatnya di sana, di Inggris atau Australia. Mereka habis lulus bukan nyari kerjaan di Bangladesh tapi nyari visa. Itu. Kabur aja dulu. Oh, sama ya pengalaman kita berarti di Indonesia sama Bangladesh. Mirip ya? Iya mirip banget, bener. Iya. Jangan-jangan memang kita tuh sebenarnya perlu banyak belajar dari Bangladesh juga gitu ya. Iya. Nah kemudian ini jadi makin besar, kenapa? Kan demo tuh awalnya anak-anak kecil nih, ibaratnya anak-anak aktivis Universitas Dhaka, karena waktu itu sentralnya di Universitas Dhaka sama Universitas Chittagong. Nah saya sama asisten lab kita wawancara beberapa teman-teman dari Bangladesh. Nah mereka bilang awalnya tuh demonya kecil banget, maksudnya cuma beberapa mahasiswa yang emang concern, terus mereka ngerasa bahwa mereka punya hak untuk mengawal masa depan Bangladesh. Ya udah kita demo, naikin dong kuotanya gitu. Nggak didengar, plus tambahannya lagi adalah anak-anak mahasiswa ini digebukinnya uniknya nggak cuma sama polisi, tapi juga sama geng-geng mahasiswa yang mengatasnamakan mahasiswa tapi pro rezim. Wah, agak ngeri tuh, ya kan? Bentrokan. Nah, terus akhirnya kemudian karena kasus ini makin gede ya kan, dan teman-teman banyak yang simpati sama teman-teman mereka yang digebukin, bergabunglah tuh anak-anak mahasiswa makin gede kan, jangan gebukin teman-teman kami. Itu narasinya kayak gitu awalnya, jangan teman-teman kami ini cuma mau memperjuangkan satu hal sederhana loh, kuota ya lebih besar buat ASN. Nah itu yang dilakukan supaya teman-teman ini bisa dapat apa yang mereka inginkan gitu. Nah, kemudian karena makin besar, akhirnya anak-anak swasta di Bangladesh juga ada swasta. Kayak kita punya UII, kita punya Atmajaya, Sanata Dharma, di Jakarta ada UPH dan lain sebagainya gitu. Anak-anak swasta ini sebenarnya anak-anak yang apatis secara politik. Kenapa? Karena mereka datang dari kelompok wirausahawan yang orang tuanya kaya gitu kan. Maksudnya mereka punya duit gitu. Menengah ke atas. Ya menengah ke atas gitu kan, yang kalau ke kampus naik mobil mahal-mahal gitu kan. Ya, karena di Bangladesh ketahuan banget, ketara banget kalau anak-anak negeri itu biasanya pakai bus kota yang murah-murah gitu kan. Yang yang bodinya tuh udah menyedihkan banget. Kalau anak-anak swasta tuh biasanya mereka tinggal di apartemen, pakai mobil gitu. Nah anak-anak kayak gitu akhirnya mau ikut demo, karena mereka tuh dulu pernah satu SMA sama teman-teman yang di negeri gitu kan. Oh ya sudah, akhirnya mereka ikut. Gitu. Solidaritasnya muncul ya? Iya muncul akhirnya, karena kayak kasihan ya temanku digebukin gitu kan. Wah banyak banget nih yang kena ditangkepin polisi terus kemudian pulang-pulang udah bonyok gitu kan. Akhirnya kasihan kan yang swasta, ikutanlah mereka. Nah ketika ikutan itu, yang swasta juga jadi korban. Kan anak swasta ini kan anak-anak yang ibaratnya mereka tuh manja gitu kan. Ya, terbiasa hidup enak, terus juga kemudian mereka hidupnya di apartemen secluded gitu kan. Enak lah pokoknya hidupnya. Jadi mereka sebenarnya nggak perlu mikir apa-apa. Mereka turun ke jalan, mereka digebukin juga. Bahkan beberapa ditembak sama polisi, ditembak sampai tewas. Wah sudah jelas. Gerakannya makin membesar karena video-video rekaman itu masuklah ke WhatsApp grup keluarga, masuklah ke WhatsApp grupnya pengajian segala macam. Akhirnya keluarga-keluarga dari anak-anak kelas menengah ke atas ini ikutan demo. Kenapa nih polisi kok keterlaluan, anak-anak kan juga mau demo membela temennya gitu. Makin besar gerakannya ya kan. Hasina waktu itu sebagai Perdana Menteri dia makin sebel. Loh kenapa nih kok pada turun? Akhirnya semua yang turun ke jalan dibilang sebagai razakar. Razakar itu istilah Bangladesh untuk menggambarkan pengkhianat. Itu istilah sebenarnya spesifik sekali buat semua orang yang pro Pakistan di Bangladesh, dan itu istilah yang sangat jelek sekali dalam politik Bangladesh. Jadi setiap seorang itu dilabelin sebagai rajakar. Kalau di sini kayaknya kayak kadrun gitu ya, atau kayak anak abah gitu. Ya kayak kalau dapat label itu tuh kayak jelek banget ya kan. Oh kalian semua rajakar kalau kata Perdana Menteri Hasina. Sudah. Akhirnya itu digunakan jadi slogan.
Slogannya gini, Tumike, Rajakar, ya kan. Siapa kami, Rajakar, kami semua adalah Rajakar gitu. Kami semua adalah pengkhianat. Ya kalau kamu bilang kami semua pengkhianat, karena kami pengkhianat yang ingin mengubah rezim ini jadi lebih baik gitu. Ya, jadi sebenarnya kita gak perlu takut sama label-label kayak gitu ya, karena jangan-jangan label itu ini ya Miss ya. Nah kalau di Indonesia gimana Miss itu? Di Indonesia ini memang sedikit berbeda walaupun ada kemiripan kayak Kabur Aja Dulu. Nah gitu. ya. Kita udah pernah mengalami momen demo mahasiswa itu berhasil di era reformasi 98 gitu. Awal-awal gelombang demokratisasi di Indonesia membesar. Nah dalam perjalanan demokratisasi di Indonesia ternyata kita masih banyak hambatan gitu. Sebenarnya setelah itu banyak juga demo-demo yang dilakukan oleh mahasiswa kita gitu. Namun sifatnya lebih semacam terfragmentasi dan isunya meluas. Gak cuma mengenai isu misalnya kesejahteraan sipil gitu, tapi juga mulai banyak mengenai isu anak-anak muda, lingkungan, kebebasan berekspresi dan seterusnya gitu. Kayak kemarin ada juga demo-demo mengenai RUU KUHP dan Undang-Undang KPK tahun 2018. Terus zaman-zaman pandemi juga mengenai UU Cipta Kerja gitu. Walaupun demonya juga sangat masif ya. Dan saya yakin teman-teman mahasiswa bahkan dosen-dosen juga banyak yang gabung gitu. Tapi pada akhirnya ya tetap goal itu. Dan di tahun 2024 ada juga demo yang banyak juga dosen dari HUI termasuk saya dan teman-teman mahasiswa itu yang ikut ke kawal putusan MK kalau nggak salah di bulan Agustus 2024. Ya walaupun ternyata tuntutan dari masyarakat sipil untuk mencegah politik dinasti itu langgeng di Indonesia masih belum sepenuhnya bisa tercapai, tapi dari demo itu ternyata kita bisa mempertahankan posisi bahwa aturan-aturan mengenai pemilihan umum dan sebagainya itu nggak bisa seenaknya dipesan oleh para elit politik gitu. Ya walaupun bisa kita akui sampai saat ini belum terjadi semacam sebuah kesatuan gitu dari gerakan mahasiswa bahwa mereka bisa sepenuhnya menunjukkan solidaritas yang kalau di Bangladesh tadi kita tentang rezim secara totalitas dan gantikan yang baru. Gak peduli dikatain pengkhianat, gak peduli dikatain anak abah, jalan terus kayak gitu. Sayangnya tuh kalau di Indonesia belum sepenuhnya bisa seperti itu sih gitu. Jadi gerakan mahasiswa banyak di Indonesia, tapi hambatan-hambatan yang ada itu juga banyak. Jadi sampai detik ini saya melihat bahwa gerakan para mahasiswa ini masih mencari bentuk terbaiknya begitu. Apalagi dengan intervensi-intervensi tertentu yang dilakukan oleh semacam otoritas begitu ya. Tentu saja kalau misalnya ada demo itu pengaruhnya ke banyak hal, banyak sektor. Dari satu sisi dalam hal kita menyampaikan aspirasi itu adalah hal yang bagus. Bisa menjadi salah satu jalur yang kita gunakan untuk mencapai tujuan kita gitu. Tujuan masyarakat sipil, maslahat orang banyak. Tapi di sisi lain mungkin secara politik otoritas melihat bahwa itu instabilitas. Yang kemudian bisa mengancam hal-hal yang lain gitu. Kayak misalnya investor itu banyak yang lari dari Indonesia. Alasannya karena apa? Mungkin pertama birokrasi. Kedua nggak stabil, sering demo. Terus kursnya juga nggak stabil semacam itu. Jadi melebar kemana-mana gitu. Dan tidak bisa dipungkiri pada akhirnya pemerintah juga berupaya untuk mengondisikan gitu. Bukan berarti bahwa ini 100% merepresi gitu. Karena memang dalam bentuk sistem politik yang seperti ini kita nggak boleh membungkam orang. Gitu. Jadi ya dikondisikan itu seperti apa. Dalam beberapa hal ini kemudian larinya adalah bagaimana mahasiswa ini mampu berpartisipasi atau paling tidak peduli pada sebuah permasalahan gitu. Dan ternyata cara-cara yang dilakukan itu tidak hanya
kayak semacam apa ya, eksplisit, nggak boleh demo, nggak boleh demo. Tuh. Karena nggak boleh kita melarang demo. Iya kan? Jelas. Tapi kita dikondisikan dengan sistem pendidikan yang sifatnya itu sangat kapitalistik, gitu. Jadi mahasiswa ketika masuk ke perguruan tinggi, mau itu di swasta, mau itu di perguruan tinggi negeri, itu mereka mindsetnya adalah setelah lulus kerja. Gitu. Dan mungkin juga itu menjadi salah satu dosa dari perguruan tinggi ya. Termasuk kita betul mungkin banget. Terkadang semacam lalai gitu untuk menanamkan kepada teman-teman mahasiswa bahwa kalian masuk ke bangku kuliah ini nggak cuma kalian dicetak untuk menjadi pekerja, sumber daya manusia, tapi juga dicetak untuk menjadi insan atau individu yang mampu berpikir dan memperjuangkan nilai. Ini saya kutip dari rekan kita Pak Hangga yang tulisannya barusan terbit dari Tempo. Betul. Jadi kita itu tidak memperjuangkan material aja, tapi kita memperjuangkan value. Karena berangkat dari situ kita kemudian akan empati dan peduli, kita akan solid membangun solidaritas bahwa ada hal-hal yang perlu kita perjuangkan mengenai hajat hidup orang banyak. Dan sayangnya dengan sistem yang semakin kapitalistik di dunia pendidikan, mahasiswa itu semakin insensitif terhadap hal yang seperti ini. Bahkan begini, saya tidak bicara bahwa ini konspirasi atau bagaimana, tapi ini sebuah fakta. Sebuah fakta bahwa semenjak tahun 2017, pemilihan rektor untuk perguruan tinggi, terutama yang negeri, itu diatur dalam Peraturan Menteri Ristek Dikti nomor 19 tahun 2017. Isinya apa? Bahwa selain ditentukan oleh Majelis Wali Amanat atau Senat Universitas, rektor itu juga ditentukan oleh menteri. Porsi suaranya adalah Senat itu 65%, menteri itu 35%. Wah, tinggi juga. Menteri yang cuma satu loh. Satu doang tuh. Wah, tinggi. Senat kan puluhan isinya. Para guru besar pula. Wah, itu berarti cawe-cawenya banyak banget dong di situ. Iya, bisa dikatakan seperti itu ya. Kita bicara fakta dan data, gak konspirasi ini. Waduh. Yang ini kemudian membuat perguruan tinggi juga saya nilai sebagai mulai kehilangan otoritasnya sebagai institusi pendidikan gitu. Jadi kalau institusi pendidikan atau kita bilang tentang dunia akademisi ya harusnya independen gitu. Terutama dalam kerangka berpikir, dalam mengungkapkan permasalahan dan menawarkan solusi begitu. Dan ketika ada bentuk intervensi yang secara sistematis ini tidak dapat dipungkiri, kemudian perguruan tinggi juga pikir-pikir nih kalau misalnya mau menyelenggarakan pendidikan dan institusinya begitu. Jadi menurut saya ini merupakan sebuah bukannya kita Indonesia ini melarang secara total, tapi memang ada bentuk intervensi khusus yang itu secara sistematis mengarahkan pada pola pikir kita yang darinya memperjuangkan nilai menjadi memperjuangkan material. Gitu kalau dari kasusnya Indonesia. Ya. Jadi kita tuh terlalu fokus ngejar duit, ya emang penting sih. Iya, materi. Cuma yang kalah menurut saya yang kita perlu kembangkan juga lah budaya demokrasi sebenarnya. Nah, ini yang membuat Bangladesh jadi beda, Miss Ito. Gimana tuh? Wah, kalau di Bangladesh itu yang namanya demo, itu orang nggak diceng-cengin kalau demo. Kalau di sini kan, demo bikin macet. Iya betul. Oh, demo bikin macet, demo apaan sih? Orang nyari duit diganggu sama demo, ya kan? Kan sering tuh kita mendengarkan orang-orang mencibir-cibiran seperti itu. Iya, saya sering dapat keluhan gitu dari sopir taksi. Ini orang demo ngapain sih, kita mau narik, susah kan jadinya, ya kan? Di Bangladesh itu orang-orang sudah menganggap demo itu sebagai bagian dari hidup normal. Wow. Bahkan di era otoriter. Jadi di Bangladesh tuh dan juga di India ada namanya budaya hartal. Hartal itu budaya orang mogok kerja. Jadi begitu misalnya nih taruhlah ada agensi digital gitu kan. Bosnya tiba-tiba bikin lembur nggak pakai bayaran. Itu besoknya anak-anak agensi itu bisa keluar semua tuh. Demo langsung. Sampai bosnya mau nerima tuntutan mereka baru akan balik kerja. Langsung mogok ya? Langsung mogok mereka. Misalnya sehari-hari ini
Oh, tiba-tiba bosnya ada proyek dadakan, ayo dikerjain. Tapi kalian nggak udah bayaran lembur ya, saya belum dapat bayaran lagi nih dari klien saya. Oh nggak bisa bos, kalau kemudian itu nggak dipenuhi langsung demo mereka hartal. Itu sangat biasa sekali. Saya pertama kali lihat hartal itu tahun 2022. Saat saya pertama kali di Dhaka tuh. Itu orang-orang udah ngerti tuh kayak udahlah udah macet pasti macet gitu. Bahkan supir Uber saya bilang, Pak, kapan-kapan kalau mau ke bandara tolong 2 jam lebih awal ya gitu, karena kalau hartal pasti macet. Kayak ya, mereka tuh sudah menganggap kalau hartal berarti kita kemana-mana harus tambah 1 jam atau 2 jam karena jalan pasti macet dan banyak polisi. Karena itu sudah dimaklumi. Bahkan di Bangladesh kemarin karena saking biasanya orang hartal itu ya sudah orang-orang ketika ke jalan itu ibu-ibunya bawa makanan dan segala macam untuk dukung anak-anak yang demo. Bahkan di Bangladesh ada satu istilah yang disebut sebagai Catra Janta. Catra itu mahasiswa, Janta itu rakyat. Jadi rakyat dan mahasiswa itu manunggal. Dianggap satu kesatuan yang saling mendukung dan saling bergerak untuk sama-sama mendukung demokrasi. Dan alhamdulillah kemarin tercapai. Hasinat terdesak karena waktu itu massa sudah sangat banyak sekali, udah ratusan ribu bergerak ke istana. Itu bahkan pas pampresnya 20 menit sebelum itu sudah mewanti-wanti, Bu, kalau ibu tidak kabur sekarang ini masa sudah masuk istana dan ibu pasti akan diapa-apain. Sudah langsung kabur ke India dan akhirnya sekarang dipegang oleh Muhammad Yunus sebagai tampuk pimpinan sementara. Yang ahli political economy itu ya? Iya, ahli ekonomi mikro. Oh, okay. Tapi kemudian, ini ceritanya belum selesai. Satu hal yang saya catat dari Bangladesh ini Sitoh, dan ini jadi pelajaran buat kita teman-teman yang concern dalam gerakan sosial, bahwa yang namanya perubahan tuh bukan titik akhir. Political change is not the end. Kenapa? Karena political change tidak menjamin transformasi secara mengakar. Betul. Itu. Ini sama kayak joke yang pernah saya dengar. Kalau kemudian dari aktivis tidak ada yang mau jadi birokrat, tidak ada yang mau belajar caranya menjabat atau memerintah. Pada akhirnya yang menjabat adalah orang-orang yang sama. Menkeu-nya yang Menkeu itu lagi, ya kan? Menteri misalnya perindustrian, yang menterinya itu lagi. Karena kita tidak menyelesaikan masalah intinya, siapa? Eksistensi oligarki misalnya. Itu yang terjadi di Bangladesh sekarang. Nah, di Bangladesh itu pada akhirnya orang-orang sekarang sudah mulai kecewa. Kenapa? Karena ketika kemudian mahasiswa membantu membantu demokratisasi ini selesai, sekarang yang jadi pertanyaan adalah siapa yang nanti akan memimpin Bangladesh setelah transisi ini selesai. Kemarin yang jadi pertanyaan juga, nanti militer akan di mana nih? Nah, itu tuh agak sensitif karena kemarin militer main aman. Militer ketika melihat mahasiswa menang, mereka mulai berpihak pada mahasiswa. Tapi sekarang militer sedang wait and see. Dan kemarin rekan saya dari Bangladesh juga memberikan satu gambaran ini. Sekarang jurnalis itu dalam posisi yang lebih enak dalam melakukan pemberitaan. Cuma mereka tidak bisa melakukan kritik terhadap mahasiswa yang berkuasa sekarang. Jadi mahasiswa jadi anti kritik. Wah, itu yang bahaya tuh. Ini kok jadi siklus yang berulang terus siklus yang berulang. Nah, tadi sepertinya Miss Masito ingin bercerita soal itu ya, soal bagaimana reformasi ini jadi gagal karena apa, Miss Masito? Iya, jadi tadi kan Mas Reza ada statement bahwa political changes itu bukan akhir dari sebuah gerakan. Iya. Dan sebenarnya ini juga sudah tertunjuk di Indonesia. Tahun 98 kan kita semuanya udah berubah tuh, drastis gitu, reformasi, demokratisasi gitu. Tapi itu bukan akhir dari sebuah perjalanan gitu untuk melakukan transformasi sosial. Justru di situ adalah titik bagaimana kita kemudian memutuskan negara kita mau dibawa kemana gitu. Karena pada kenyataannya ketika para aktivis 98 ini yang berjuang untuk rakyat gitulah, katakanlah ya, itu mereka mencoba masuk ke dalam sistem, terbawa arus juga akhirnya. Iya, betul. Itu kan masalahnya kan berarti kok jadi kayak siklus yang keulang terus gitu. Sebenarnya tuh masalahnya di mana sih? Masalahnya itu kalau menurut saya adalah bagaimana membuat proses transisi ini menjadi seinklusif mungkin. Oke, ya betul. Itu di Bangladesh itu yang terjadi karena banyak teman-teman saya yang awalnya terlibat di think tank di Bangladesh itu, mereka pas saya mau wawancara kemarin nggak bisa. Wah maaf, saya dapat jabatan di sini. Dapat tahu nggak jabatannya? Dia dapat posisi untuk menjadi salah satu anggota di tim panel
perumusan ulang konstitusi Bangladesh. Waduh. Strategis banget itu. Saya kemarin wawancara dia kayak, oke, aku pikir-pikir ya. Tapi setelah saya kontak lama, kok orangnya balas-balas. Oh ternyata dia emang jadi anggota ini. Jadi posisinya strategis ya, sehingga dia tidak bisa menyampaikan. Iya, protokolnya nggak boleh. Iya, jeroan di dalam itu kan. Ya, sayangnya kita bukan bocor halus. Iya itu. Nah, saya juga kemarin mencari jurnalis juga, tolong dong share. Ternyata dia jadi atasnya komunikasi di salah satu perwakilan diplomatik Bangladesh. Saya juga, wah ini teman-teman ini dibagi jabatan juga ya ternyata. Jangan-jangan ini mekanisme kontrol gitu. Kalau saya bilang teman-teman yang sebelumnya bisa jadi mereka punya peran penting dalam mengawal demokratisasi, bisa jadi kehilangan suara kritisnya karena bagi-bagi jabatan. Nah, catatan lain terkait dengan inklusivitas ini adalah teman-teman minoritas. Yes. Minoritas. Nah, saya itu kemarin saat konferensi di Dhaka itu tiba-tiba ada teman minoritas manggil saya. Sini Pak, saya mau ngomong sesuatu. Wah, apa nih? Dia bilang demokrasi di sini tuh bukan sesuatu hal yang permanen, dia bilang. Oke. Karena hak kami tetap terancam dan kami tidak dilibatkan dalam proses pembicaraan soal konstitusi baru ini. Jadi hak teman-teman minoritas di sana pun juga sangat sangat fragile, sangat rentan sekali dilanggar, dan yang melanggar tentu saja militer. Oke. Ya ini pembicaraannya sangat paralel dengan pengalaman Indonesia tentunya ya kan. Makanya demokrasi tanpa melibatkan unsur-unsur minoritas dan juga tanpa inklusif, tanpa melibatkan elemen-elemen lain, misalnya dari perempuan, dari agama-agama minoritas, dari juga kelompok-kelompok yang kemudian jarang terdengar suaranya seperti buruh dan lain sebagainya, dan orang-orang miskin, orang-orang yang pekerja informal, itu kalau tidak dilibatkan ya konstitusi ini hanya akan menguntungkan mereka-mereka yang memang sudah lama diuntungkan oleh sistem gitu, mereka yang sudah dapat privilege secara ekonomi begitu. Sebenarnya banyak ya yang kita bisa saling pelajari dari Indonesia. Mengenai inklusivitas tuh sebenarnya sudah ditunjukkan gitu dari gerakan mahasiswa di Indonesia, dan yang saya salut salah satunya adalah bagaimana mereka membentuk jejaring di media sosial maupun media komunikasi yang tersedia dan juga masif di Indonesia. Salah satu di antaranya, saya nggak tahu ini boleh di-spill nggak ya nama grupnya, tapi ada lah gitu. Ada di beberapa medsos itu. Betul. Para akademisi kayak kita, terus pedagang, aktivis mahasiswa, bahkan ibu-ibu rumah tangga itu berkumpul di situ, mengoordinasi bagaimana gerakan terhadap penolakan wacana maupun kebijakan yang itu tidak berpihak pada rakyat gitu. Jadi memang inklusivitas itu harus dilaksanakan gitu, diselenggarakan, sehingga orang-orang yang kemudian berpengaruh dalam proses pembuatan kebijakan itu tidak hanya elit politik. Karena elit politik itu seberapa banyak sih? Dikit banget kan gitu. Padahal yang diatur itu adalah rakyat yang 200 juta lebih. Yang seharusnya mereka itu juga didengarkan itu. Apa sebenarnya aspirasi mereka? Apa kebutuhan mereka? Jadi nggak cuma terima jadi aja, karena itu adalah hak kita untuk mendapatkan kesejahteraan, akses pendidikan, kesehatan, bahkan keamanan gitu. Jadi memang inklusivitas itu harus hadir kalau kita mau menyelenggarakan negara yang memang ingin menjadi maju, ingin inklusif begitu. Dan dalam konteks ini pula ternyata walaupun tadi sudah membangun jejaring yang bagus yang nggak bisa dipungkiri pasti akan ada bentuk-bentuk represi yang lain gitu. Kalau tadi saya sempat membahas mengenai sistem kapitalisasi pendidikan, dalam hal jejaring ini ternyata juga ada yang namanya represi digital. Gitu, dan itu tidak hanya terjadi di Indonesia, saya kira di semua lini kehidupan kita dan di seluruh negara di dunia gitu. Mengenai bagaimana misalnya serangan siber itu dilakukan, kemudian bagaimana grup-grup ini disusupi kelompok-kelompok tertentu yang nggak suka gerakan-gerakan ini terkoordinasi dengan baik, yang kemudian juga semacam memprovokasi gitu, bahkan berupaya untuk menciptakan fenomena adu domba gitu. Jadi kayak semacam ingin memprovokasi bahwa ini loh ada provokatornya gitu. Oh, kalian itu
kalau demo mahasiswa tuh anti asing ya, kayak gitu. Atau sesimpel kayak kalau misalnya protes dikatain anak abah lah, kadrun lah gitu. Padahal konsepnya tuh nggak gitu. Konsepnya itu adalah sampai kapanpun siapapun pemimpinnya, kalau kebijakannya tidak berpihak pada rakyat, ya kita harus protes. Oh betul. Jadi kalau dari obrolan kita ini Mas Haza, apa yang bisa dipelajari oleh mahasiswa di Indonesia dari Bangladesh? Sekalian closing statement deh. Ya, yang paling penting dari mahasiswa Bangladesh itu adalah bagaimana membangun kesatuan gerakan dengan rakyat. Itu yang saya lihat ya. Dan ini tidak bisa dibangun ketika mahasiswa itu memasang jarak dengan rakyat. Makanya di Bangladesh itu ada slogan itu, Chatra Janta. Chatra itu mahasiswa, Janta itu rakyat. Ada kesatuan, ada manunggal gitu. Jadi jangan sampai mahasiswa itu merasa bahwa kami ini lebih ngerti dari rakyat. Yes. Nah itu tuh yang membuat rakyat tuh merasa kayak ngapain sih mahasiswa demo, ngapain sih mahasiswa turun ke jalan, emangnya relevan buat rakyat, emangnya penting buat apa sopir-sopir ojek online, emangnya penting buat ibu-ibu bakul, ya kan, mbok-mbok gendong di pasar Beringharjo. Nah itu yang harus dibangun, kesadaran supaya rakyat itu juga bisa membangun kesatuan dengan mahasiswa gitu. Itu dibangun lama sekali di Bangladesh dengan budaya hartal itu. Mahasiswa sama buruh itu betul-betul sama-sama saling memahami, ya kan. Akhirnya gerakan-gerakan mereka tuh selalu membangun momentum yang meskipun memang kadang-kadang gagal karena represi, tapi akhirnya mereka akhirnya membangun momentum secara terus-menerus dengan sabar, ikhlas dan tidak ditunggangi. Dan betul-betul ditunggangi karena betul-betul ada manunggal itu ya. Dibangun kesepahaman, ya kan, diskusi. Makanya kalau di kampus-kampus itu banyak asongan itu. Jadi kampus itu semakin inklusif terhadap pedagang asongan, menurut saya itu ini sangat baik karena itu membuat ada hubungan yang organik antara rakyat dengan mahasiswa gitu. Dan saya lihat di dekat kantor BEM mahasiswa Universitas Dhaka tuh banyak warung, banyak orang-orang jualan, dan disitulah terjadi interaksi yang sangat organik sekali. Nah, itu yang kemudian membuat Bangladesh itu bisa memenangkan pertempuran mereka melawan otoritarianismenya Sheikh Hasina gitu. Dan yang kedua adalah sebenarnya yang paling penting membangun agenda setelah demokratisasi ini gitu. Mau dibawa kemana? Nah, mahasiswa di Bangladesh itu beberapa di antara mereka, beberapa student leadersnya ini, pemimpin mahasiswanya, itu mereka bikin partai. Partai rakyat baru, New Citizenship Party. Tapi kemudian tentunya ada kritik lah, ada yang bilang bahwa ini tidak melibatkan minoritas, tidak inklusif, ya kan, kurang kuota perempuan. Tapi kita lihatlah, ini masih terlalu awal untuk menjudge apakah mereka ini akan betul-betul mengawal demokrasi atau tidak. Tapi ya semoga bisa komitmen dengan apa yang mereka perjuangkan, atau jangan mereka jadi kayak abang-abang kita yang sekarang di Senayan itu. Ya kita saling belajar lah ya intinya ya. Kita juga ada PSI loh. Ya, isinya anak muda. Itulah ya, katanya paling anak muda gitu kan. Tapi siapa dulu yang membangun di balik itu kan? Ya, katanya kan mau jadi partai super terbuka itu. Oke, makasih Mas Haza insight-nya. Kalau dari Indonesia mungkin saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai sebenarnya mau dibawa kemana gerakan mahasiswa ini. Yang pertama adalah inklusivitas tadi mencoba untuk dibangun. Lanjutkan gitu. Tapi ada satu hal yang saya rasa itu sering dilupakan oleh gerakan mahasiswa dan gerakan pada umumnya di Indonesia, yaitu bagaimana mereka membentuk dialog antar generasi gitu. Jadi kita harusnya secara intensif itu berdialog dengan generasi di atas kita. Apa yang terjadi dulu pada saat itu, bagaimana mereka bisa berhasil, dan bagaimana kita terus progresif gitu. Karena kita tidak bisa bicara gerakan yang hanya terjadi hari ini tanpa mempertimbangkan kisah sukses maupun kisah kelam di masa lalu. Sehingga nanti ke depan kita semakin progresif gitu. Jadi dialog antar generasi ini yang saya rasa itu masih minim di Indonesia. Sehingga pada akhirnya ya kita tetap jangan di tempat di situ-situ aja gitu. Apalagi melihat bahwa mahasiswa itu ya terkadang merasa eksklusif gitu. Padahal gerakan itu tidak eksklusif. Gerakan itu bisa untuk siapapun itu. Untuk siapapun, terlepas kita posisi atau statusnya apa, latar belakangnya itu apa, pendapatanmu berapa, kamu buruh korporat atau buruh tani ya gak masalah. Selama kamu paham bahwa kita perlu menjalin solidaritas untuk memperjuangkan kepentingan rakyat,
ya kita jalan aja, gas gitu ya. Gas, betul. Baik, terima kasih udah nonton sampai akhir Sobat Ngalir. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Department of International Relations UII. Nantikan episode-episode yang menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.